saluran air pangkalan ojek Stekpi Kalibata. Di saluran air yang dekat pangkalan ojek Stekpi pernah ditemukan mayat seorang pekerja kasar atau buruh yang terkubur hidup-hidup. Kejadian ini terjadi sebelum bangunan di sekitarnya berdiri. Waktu itu tempat ini disebut masyarakat setempat lapangan, karena memang dulunya ada lapangan bola yang dimiliki PT Bata. Arena bekas sirkuit Ancol. Di tempat ini pertama kali ditemukan mayat terpotong 13 yang sampai saat ini pembunuhnya tak pernah ditemukan. Legenda mayat terpotong 13 adalah rekor tersendiri yang mengawali peristiwa mayat terpotong-potong lainnya di seputar Jakarta. Jalan Rukun, Tebet Utara. Di saat hujan rintik-rintik menjelang maghrib di depan Jalan Rukun pernah terlihat sosok lelaki berpakaian serba hitam dengan seluruh wajah ditutupi kapas dengan tangan memegang payung menatap ke depan. Kabar dari masyarakat setempat itu adalah setan salah satu warganya yang meninggal secara misterius. Bongkaran Tanah Abang. Di lokasi rawan kejahatan ini dikatakan angker oleh warga setempat karena sudah beberapa kali ditemukan mayat tanpa identitas. Biasanya mayat tersebut akibat korban kejahatan dan pembunuhnya selalu misterius dan tidak ditemukan. Pertigaan PT Dupa belakang Kalibata Mall. Di lokasi ini angker karena pernah terjadi peristiwa terbunuhnya seorang model yang konon pembunuhnya sampai saat ini masih belum jelas. Tebet Timur, Galur. Di lokasi ini pernah terlihat kurung batang, tempat usungan mayat yang terbang melayang. Majestic, Jakarta Selatan. Di lokasi ini, khususnya dalam lokasi hutan kotanya, terdapat banyak sekali makhluk gaib yang biasanya disebut kuntilanak. Warga sekitarnya hampir pernah melihat makhluk tersebut, khususnya para petugas rondanya. Jembatan Kalibata. Di jembatan ini bisa disebut angker oleh warga sekitar jembatan karena sering terlihat orang yang hendak bunuh diri atau bunuh diri. Dan di bawah jembatan ini sering juga ditemukan mayat yang hanyut dan tersangkut pada bambu-bambu tunggak yang terdapat di bawahnya. Gedung-gedung sekitar Batavia Cafe Kota. Gedung-gedung di sekitar Batavia Cafe dikatakan angker karena sering terlihat sosok lelaki besar berpakaian kolonial Belanda berjalan tegap melintas di antara pilar-pilar gedung tua tersebut. Biasanya yang melihat adalah orang yang baru pertama kali pergi di malam hari dan melintasi rute Jakarta Kota lewat Batavia Cafe. Rumah Kentang di Menteng. Kalau kita melintasi rumah ini, kita akan mencium bau kentang rebus. Musibah itu datang dari anak pemilik rumah yang berusia hampir 2 tahun yang sedang digendong oleh pembantu rumah tersebut entah bagaimana terperosok ke dalam kuali besar tempat merebus kentang dan seketika itu juga menemui ajalnya. Sejak kejadian itu rumah menjadi angker dan anehnya bau kentang di rumah itu masih terus menyebar. Mungkin ini tanda arwah sang anak masih ada di sana. Danau di perkemahan Pramuka Cibubur. Danau yang berada di area kawasan bumi perkemahan Pramuka Cibubur ini termasuk dalam kategori angker karena di danau ini pernah ditemukan mayat seorang wanita berseragam pramuka. Kabarnya sejak kejadian itu sering terlihat sosok wanita berseragam pramuka berdiam diri menghadap danau. Tetapi ketika didekati, wanita berseragam pramuka itu lenyap entah kemana. Yang terasa hanya hembusan angin yang menerpa wajah orang yang mendekatinya. Danau TMP Kalibata. Danau ini dikatakan angker karena sering kejadian terlihat sosok lelaki.
wanita, atau anak-anak yang asik memandang jauh ke tengah danau. Tapi bila kita pastikan sosok manusia tersebut sesungguhnya tidak ada. Ada kejadian lagi kalau kita memancing sendiri di tepi danau ini. Kita dilihat orang sedang mancing berduaan dengan teman, sesungguhnya kita tidak dengan siapa-siapa. Hantu Belanda Gentayangan. Kali ini pemunculan hantu tersebut terlihat oleh warga di bangunan tua peninggalan Belanda. Namanya Gedung Kunstkring, yang letak di kawasan elit dekat rumah keluarga almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution. Bahkan di gedung itu, kabarnya sering pula terlihat arwah para pelukis top dunia yang semasa hidupnya sering kongkow di restoran dan arena pameran lukisan Kunstkring Jalan Van Het Boulevard yang kini bernama Jalan Tengku Umar. Konon, hantu yang paling sering terlihat adalah hantu berwujud wanita kulit putih berambut pirang. Hampir setiap malam tertentu, terutama pukul 00.00 tengah malam, sosok misterius itu muncul di halaman gedung Kunstkring yang kini baru saja direnovasi untuk dikembalikan fungsinya sebagai gedung pameran karya lukis oleh Pemda DKI. Pada mulanya, Jakarta memiliki ratusan gedung tua peninggalan Belanda. Tapi sayang, gedung-gedung bersejarah abad 18-an itu dihancurkan pemerintah. Kemudian digantikan dengan gedung-gedung baru yang tidak bernilai historis. Contoh konkret adalah hotel mewah Des Indies yang terkenal di seluruh dunia itu. Gedung rancangan arsitektur Peter Adrian Jacobus Mugen itu kini menjadi pusat perbelanjaan Duta Merlin di Jalan Gajah Mada. Kenapa Des Indies begitu terkenal di antero jagat? Hal itu dapat dimaklumi karena sejarah mencatat bahwa hotel mewah ini dibangun tahun 1870-an. Jadi, gedung hotel mewah pertama dibangun Hindia Belanda di Indonesia. Hotel itu malah dijadikan tempat berkumpul para pejabat tinggi masa itu yang memimpin daerah jajahan. Sejarah juga mencatat bahwa di situ juga tempat mangkalnya Matahari, wanita tunasusila mancanegara yang cantik berperan sebagai mata-mata Nazi yang berdarah Jerman Jawa, yang filmnya diluncurkan oleh sineas Amerika pada tahun 1970-an lalu dengan judul yang sama, Matahari, yang terkenal di antero jagat. Gedung-gedung tua itu konon jadi sarang hantu karena lama dibiarkan terbengkalai. Daripada jadi sarang kuntilanak atau hantu yang menyeramkan, maka muncullah ide untuk menggantikannya dengan bangunan yang baru. Lain dari itu, gedung tua berarsitektur Eropa yang berseni tinggi bernama Moihindi terletak di Jalan Veteran Jakarta Pusat juga dihancurkan lalu dijadikan halaman gedung sekretaris negara. Juga gedung antik yang akrab dengan sebutan rumah bola, tempat bermain biliar yang dirobohkan dan jadi melati hotel. Menurut Hasyim Abdullah, Pemda DKI tidak punya pertimbangan seni dalam mensiasati gedung-gedung bersejarah peninggalan Belanda. Yang ada di otak para penguasa DKI Jakarta hanya komersialisasi lahan untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya, di mana sekarang ini daerah itu menjadi daerah termahal di ibu kota. Namun, para pecinta gedung bersejarah seperti Hasyim Abdullah masih pantas bersyukur karena beberapa bangunan Belanda masih dipertahankan. Di antaranya adalah gedung gedung Balai Kota Pemerintah Batavia yang kini jadi Museum Fathahillah Jakarta Barat dan gedung Kunstkring di Jalan Tengku Umar yang dulunya bernama Jalan Van Het Boulevard. Bangunan bekas kantor imigrasi ini kini telah direnovasi Pemda DKI. Perancang renovasi adalah arsitektur Sohor Arya Abita dengan biaya sebesar 3,4 miliar rupiah. Penanggung jawab pembangunan ulang itu adalah Dinas Kebudayaan Jakarta. Pada November 2007, 2 orang paranormal mendeteksi makhluk gaib yang ada di gedung ini. Mereka sudah lama mensinyalir bahwa di gedung itu banyak arwah bergentayangan di sekitarnya. Arwah-arwah itu adalah arwah para pelukis asal Belanda yang datang ke Batavia. Memang, berdasarkan data yang dikumpulkan pada tahun 1912 sampai 1920-an, gedung Kunstkring tempat mangkalnya para pelukis top dunia. Mereka biasa kongko-kongko di sini sambil minum champagne, membicarakan karya-karya mereka yang sebagian dipamerkan di Kunstkring. Selain dari balai pertemuan, Kunstkring juga menjadi ajang pameran. Karya-karya pelukis terkenal mancanegara dipamerkan di sini.
Di antaranya karya Pablo Picasso yang beraliran kubisme, Marc Chagall, Cornelis Theodorus, dan Maria van Dongen yang melukis naturalis itu pun juga pernah dipamerkan di Kunstkring. Sementara nama-nama pelukis Belanda seperti Ernest de Zence, Erik van Hilversum, Theo Meyer, dan puluhan nama beken lain juga sering nongkrong di sini. Mungkin karena mereka begitu lengket dengan gedung tua ini, maka arwah beberapa pelukis itu sering menampakkan diri di dalam dan di halaman gedung. Banyak warga sekitar yang memberi kesaksian sering melihat penampakan sosok misterius saat melintas di gedung yang terlihat angker ini. Salah seorang yang sering melihat itu adalah Johnny Pangalila, 45 tahun, warga Jalan Jambu asal Minahasa. Saya 3 kali melihat penampakan orang Belanda di halaman gedung. Saya melihat 4-5 orang duduk di kursi malas di bawah pohon mahoni. Mulanya saya pikir mereka bule beneran, artinya orang hidup. Tapi setelah saya mengulang lihat, keempatnya ternyata bukan manusia biasa, sebab mereka bisa terbang dan menghilang ke atas bangunan. Saya yakin mereka adalah hantu-hantu Belanda yang menghuni gedung imigrasi itu, ungkap Johnny Pangalila. Lain dari Johnny, lain pula Abu Bakar Ali. Warga asal Yaman yang tinggal di Jalan Tengku Umar juga mengaku pernah melihat penampakan hantu orang bule di halaman gedung. Waktu saya lewat adalah malam Jumat sekitar pukul 2 dini hari. Mata saya melihat jelas 5 orang bule diterangi lampu kecil di samping gedung Kunstkring. Dalam hitungan detik, saat saya mengulang lihat, kelima orang itu menghilang. Di sana ternyata tak ada orang sama sekali, cerita Abu Bakar. Mendengar ada hantu pelukis, cicit Erik dari istrinya pematung Linda Broekman, Heinz van Groningen, 46 tahun, pelukis impresi di Legian Bali, penasaran ingin bertemu arwah kakek moyangnya. Kebetulan Heinz mengenal 2 paranormal kembar, Hadi dan Hudi asal Denpasar yang mampu membimbing dialog dengan arwah melalui media Blue Cat Eye, batu akik yang mampu mengundang roh. Alat itu bekerja seperti tulang jelangkung yang bisa mendatangkan arwah. Bedanya, Blue Cat Eye langsung mendatangkan arwah dengan bentuk aslinya, berwujud sebagaimana manusia yang hidup. Sementara jelangkung hanya suara dan tulisan tangan. Saya ingin minta restu pada kakek saya tentang aliran lukisan saya yang abstrak impresionis yang telah saya kembangkan. Apakah aliran ini patut diteruskan? Apakah saya harus dengan cepat mengubah gaya? Sebab setelah 10 tahun saya menekuni gaya ini dan lukisan saya tidak laku-laku juga, maka pikiran saya pun menjadi goyah. Lalu ingin menemukan gaya lain yang lebih pas dan lukisan saya jadi laku, ungkap Heinz polos. Sebagai pemeluk agama Hindu Dharma, Heinz sangat rajin berdoa di pura. Pura yang paling sering dikunjunginya adalah Puri Bedugul, Bali. Di situ Heinz dibimbing oleh seorang guru spiritual bernama Imade Dharma yang berasal dari kalangan Brahma. Heinz mengaku berulang kali mendapatkan wisik. Bisikan gaib yang diterimanya itu adalah tentang kakek moyangnya, pelukis Erik yang ternama itu. Bila kau mau bertemu dengan kakekmu, datanglah ke gedung Kunstkring di Menteng, Jakarta Pusat. Demikian bunyi bisikan itu, yang dirasakan Heinz dari seorang kakek tua saat dia berendam tengah malam di dekat Puri Bedugul itu. Heinz merasakan hal sangat aneh mendengar bisikan itu. Anehnya, kata Heinz, kenapa harus di gedung Kunstkring yang belakangan kosong setelah gedung imigrasi Jakarta Pusat pindah tempat? Karena berulang kali bisikan itu datang, maka Heinz mengajak paranormal kembar kenalannya tersebut untuk ritual di situ. Hasilnya, Heinz dapat bertemu arwah kakeknya Erik dan neneknya Linda Broekman yang langsung menyarankan agar aliran lukisannya diubah menjadi naturalis. Saya dapat pesan penting dari kakek moyang saya bahwa aliran lukisan saya haruslah naturalis. Maka itu saya akan kembali melukis alam. Kebetulan di daerah Bali alamnya sangat bagus dan saya akan memindahkan pemandangan indah itu ke dalam kanvas, ungkap Heinz. Jadi itu beberapa hantu dan beberapa lokasi hantu yang ada di Jakarta. Sering lewat di beberapa lokasi tersebut, mudah-mudahan gak ketemu hantunya ya. Sekian cerita horor dengan penyampaian yang tidak horornya, dan terima kasih sudah menonton video Meriska bercerita.
Sekali lagi buat kalian yang senang banget diceritain, subscribe dan gabung ke channelnya Meriska Hatala. Terus di like videonya, di komen, di share juga ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa berbagi cerita. Dan jangan lupa nyalain juga belnya supaya setiap kali aku upload cerita baru, kalian bisa langsung nonton dan dengerin. Jadi sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di Meriska Bercerita. Dadah, wassalamualaikum.